Di sebuah kampung sederhana yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Usianya 20 tahun. Laras adalah gadis yang lembut dan penuh harapan. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang perawat agar bisa merawat orang-orang yang sakit, terutama ibunya yang sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Hidup mereka tak pernah mudah. Ayah Laras meninggal 3 tahun lalu karena penyakit paru-paru yang tak tertangani dengan baik. Sejak saat itu, Laras dan ibunya, Bu Wati, harus berjuang seorang diri. Bu Wati bekerja siang dan malam sebagai penjual gorengan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun penghasilannya tak pernah cukup. Ketika sang ayah masih terbaring sakit, Bu Wati terpaksa meminjam uang dalam jumlah besar kepada seorang pria kaya di kampung mereka, Om Bram, yang dikenal sebagai rentenir kejam. Ia memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan syarat yang mencekik. Pada awalnya Bu Wati berpikir ia bisa mencicil perlahan, tetapi kenyataannya bunga hutang itu semakin membengkak. Suatu malam Om Bram datang ke rumah mereka. Laras yang sedang belajar di ruang tamu terkejut melihat sosok pria berperut buncit dengan tatapan tajam itu memasuki rumah. Suara Om Bram terdengar mengancam. Om Bram, Bu Wati hutang ibu sudah terlalu lama. Kalau besok tidak ada uang, jangan salahkan saya kalau saya ambil sesuatu yang lebih berharga dari uang. Kata-kata itu membuat tubuh Bu Wati gemetar. Setelah Om Bram pergi, Bu Wati menangis sejadi-jadinya. Laras yang kebingungan memeluk ibunya, memaksa Bu Wati menjelaskan. Laras, Om Bram bilang kalau kita gak bisa bayar hutang, dia mau mengambil kamu, nak. Dia ingin kamu ikut dengannya sebagai jaminan. Laras tersentak. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Bu, masa depan Laras bukan barang untuk ditukar. Kita pasti bisa cari jalan lain. Namun, Bu Wati hanya bisa menangis, tak sanggup melihat anaknya menderita. Laras pun memandang ibunya yang lemah dan penuh keriput, lalu menggenggam tangannya erat. Dengan air mata yang jatuh deras, ia berbisik, kalau ini satu-satunya cara supaya ibu tidak dipermalukan dan rumah kita tidak diambil, Laras rela, Bu. Laras akan pergi demi ibu. Malam itu Laras menangis diam-diam di kamarnya, memandangi foto mendiang ayahnya. Ia berdoa dalam hati agar pengorbanannya tak sia-sia. Meski ia tak tahu seperti apa masa depannya bersama pria yang begitu kejam. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Laras. Tangis Bu Wati pecah ketika melihat anak satu-satunya dibawa pergi oleh orang-orang suruhan Om Bram. Laras hanya bisa melambaikan tangan dengan senyum paksa, mencoba menenangkan ibunya meski hatinya hancur. Sesampainya di rumah Om Bram, Laras merasa bagai memasuki dunia asing. Rumah itu megah dan penuh barang mewah, namun terasa dingin dan sepi. Tak ada suara tawa, tak ada kehangatan keluarga. Di dinding terpajang foto seorang wanita dan gadis kecil yang tersenyum bahagia. Laras sempat memperhatikannya, tetapi buru-buru berpaling ketika Om Bram datang. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamu akan mengurus rumah ini, menyiapkan makananku, dan menemuiku makan malam. Tapi ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izinku. Kalau kamu coba kabur, ibumu yang akan menanggung akibatnya. Laras menunduk, menahan air mata. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas dikelilingi kemewahan, tapi tak punya kebebasan. Hari-harinya dipenuhi tugas memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala keperluan Om Bram. Ia tidak pernah dipukul atau disakiti secara fisik, namun teror mental yang dirasakannya jauh lebih berat. Meski Om Bram bersikap kasar dan dingin, Laras mulai menyadari sesuatu. Beberapa kali ia melihat Om Bram duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding dengan mata berkaca-kaca. Mungkin di balik kekejamannya, Om Bram juga menyimpan luka yang dalam. Namun rasa iba itu tak mampu menghapus ketakutannya. Laras tetap hidup dalam kecemasan, berharap suatu hari ia bisa bebas. Malam-malamnya dihabiskan dengan doa dan tangis.
memohon pada Tuhan agar diberikan kekuatan. Ia tahu jika ingin selamat, ia harus menemukan keberanian untuk menghadapi pria yang telah menguasai hidupnya. Hari demi hari, Laras mulai belajar memahami pola hidup Om Bram. Semakin ia memperhatikan, semakin jelas baginya bahwa di balik tembok besar rumah itu, Om Bram hanyalah seorang pria kesepian yang kehilangan cinta dan keluarganya. Kesadaran itu perlahan membangkitkan tekad Laras, bukan hanya untuk bebas, tapi juga untuk menyembuhkan hati yang beku milik Om Bram demi dirinya dan ibunya. Hari-hari berlalu dengan perlahan dan penuh kecemasan. Laras menjalani rutinitasnya di rumah megah Om Bram. Ia mengurus segala kebutuhan pria itu, mulai dari menyiapkan sarapan hingga memastikan rumah selalu bersih. Namun rasa takut masih menguasai hatinya. Ia terus teringat pada ibunya yang kini tinggal seorang diri, dan hanya bisa berharap Laras baik-baik saja. Suatu malam, Laras terlalu lelah setelah seharian bebersih rumah. Tubuhnya yang kurus dan rapuh akhirnya tak kuat menahan beban. Saat ia berjalan menuju kamarnya, pandangan matanya berkunang-kunang. Lalu ia jatuh pingsan di lantai marmer yang dingin. Om Bram yang baru pulang dari pertemuan bisnis terkejut melihat Laras tak sadarkan diri. Panik, ia segera menggendong Laras dan membarikannya di kamar tamu. Untuk pertama kalinya, Laras merasakan sentuhan lembut dari pria yang selama ini ia takuti. Sepanjang malam, Om Bram duduk di sisi tempat tidur Laras, menjaga gadis itu dengan wajah penuh kegelisahan. Ketika Laras mulai sadar, ia melihat Om Bram menatapnya, bukan dengan tatapan dingin, tapi dengan mata yang penuh kesedihan. Kamu mengingatkanku pada anakku Laras, dia juga seusiamu. Aku kehilangan dia dan ibunya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak hari itu rumah ini sunyi. Aku membencinya, tapi juga membenci diriku sendiri. Laras terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi manusiawi Om Bram. Semua kebencian yang ia pendam bercampur dengan rasa iba. Dengan hati-hati ia memberanikan diri berbicara. Om, aku mengerti rasa kehilangan ini itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu gak akan hilang kalau Om terus menyakiti orang lain. Kalau Om benar-benar ingin tenang, maafkan masa lalu dan lepaskan aku. Berikan aku kesempatan untuk membahagiakan ibuku. Kata-kata Laras seperti anak panah yang menusuk hati Om Bram. Ia terdiam lama, lalu menangis terisak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangisannya pecah, melepaskan luka yang selama ini ia pendam sendiri. Malam-malam itu menjadi titik balik. Om Bram mulai memandang Laras bukan lagi sebagai jaminan hutang, tetapi sebagai seseorang memberinya harapan baru. Namun pergulatan batin masih berlangsung. Ia harus memilih antara mempertahankan Laras karena kesepian atau melepaskannya demi kebaikan. Beberapa hari setelah perbincangan yang mengubah hati Om Bram, suasana rumah itu perlahan berubah. Om Bram tak lagi bersikap keras kepada Laras. Ia mulai berbicara dengan nada lembut, bahkan sesekali tersenyum tipis. Meski begitu, Laras tetap waspada, khawatir semuanya sementara. Suatu pagi, Om Bram memanggil Laras dan ibunya, Bu Wati, ke ruang tamu. Bu Wati yang datang dengan wajah pucat tanpa gemetar. Ia masih mengira Om Bram akan memberikan tutupan baru. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Dengan suara berat Om Bram berkata, Bu Wati, hutang ibu lunas. Aku tidak akan menagih apapun lagi. Semua surat perjanjian sudah aku bakar. Laras, kamu bebas pulang. Aku sadar memaksamu tinggal di sini adalah kesalahan besar. Aku hanya pria kesepian yang terlalu takut ditinggalkan lagi. Bu Wati menutup wajahnya sambil menangis. Ia berlutut bermohon maaf dan berterima kasih berkali-kali. Laras pun ikut menangis. Namun kali ini tangis mereka adalah tangis kebahagiaan dan kelegaan. Laras memeluk Om Bram, bukan karena cinta tetapi sebagai tanda terima kasih dan pengampunan. Terima kasih Om, Laras dan Ibu tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Semoga Om menemukan kedamaian yang Om cari selama ini. Om Bram hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
melihat keduanya pergi dari rumah megah yang kini terasa semakin sepi. Untuk pertama kalinya ia merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. Beberapa bulan kemudian, Laras dan Buati memulai hidup baru. Dengan sedikit tabungan yang mereka punya dan bantuan dari tetangga, mereka membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu perlahan berkembang dan hidup mereka menjadi lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.